di keamanan siber. Silakan Pak Ono. Terima kasih. Sorry, saya nggak pakai kamera di sini. Memang nggak punya kamera komputernya. Saya punya waktu sebentar aja. Wah, ini ya. Saya coba share screen, nggak bisa ke desktop nih ya. Ya udah. Ini saya coba share screen, nggak bisa ke desktop, jadi saya harus pindah-pindah nih nanti share screen-nya. Cuman ini terima kasih Pak Fritz, Pak Firian. Jujur saya kesulitan buat ngasih komentar karena bentuknya presentasi dalam waktu cuman sekitar 20-30 menit. Jadi buat komentarnya agak susah nih sebenarnya. Kemarin saya udah minta sama Pak Usep kalau bisa dapat naskah auditnya kalau bisa. Dari situ komentarnya jadi lebih enak. Ternyata nggak dapat, ya udah. Tapi intinya maaf, belum mengirim kemarin. Ya, jadi intinya gini. Intinya ada 3-4 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, masalah ISO 31000. Kedua, masalah ISO 27001. Ketiga, masalah arsitektur critical information infrastructure. Yang keempat, bonus saja tentang deepfakes dan sebagainya. Kalau saya lihat tadi KPU terutama kayaknya sudah melewati, terutama ISO 27001 kayaknya sudah dilakukan, tapi saya nggak lihat makhluknya. Tapi dari presentasinya naga-naganya sudah dilakukan. 31.000 kayaknya nggak kebaca sama saya sudah dilakukan. Oke, jadi saya akan dua itu cepat aja. Yang saya masuk ISO 31.000 itu lebih masalah risk management. Sebetulnya saya pengen ngelihat kayak gini-ginian nih sebetulnya. Konteksnya apa? Kita bisa identifikasi risk, kita analisis risknya, kita evaluasi, kita trade risknya. Contoh risk yang paling sederhana adalah tadi KTP. Dan itu real banget ada di internet, misalnya iktp aja ya. Keluar semuanya, kita bisa lihat iktp-nya bocor di internet. Kalau mau lebih gila lagi, masuk ke Play Store, masukin kata iktp, udah bocornya gila-gilaan. Dan itu tadi Pak Firian juga udah bilang bahwa itu bisa dieksploitasi oleh penyerang untuk nyuri duit di bank dan sebagainya. Jadi, tapi ini bukan masalahnya KPU sama Bawaslu sih sebenarnya. Ini masalahnya Depdagri ya. Jadi ini ada masalah besar nih di Republik Indonesia karena ini jadi identitas rakyat dan ini kalau saya bocor urusannya jadi berabe banget gitu. Dan ini kan kacau nih. Banyak banget aplikasi yang bisa mengeksploit iktp, kan kacau banget ini. Walaupun di sini ada KPU-nya juga nih sebenarnya, tapi ini yang buat yang tujuan yang baik, tapi kan banyak yang kacau-kacau nih di sebelah-sebelahnya. Itu KTP baru ya. Oke. Satu lagi, ini waktu saya cuma 10 menit, jadi saya akan coba cepet aja. Satu lagi ISO 27001. Kalau Pak Ono lama-lama nggak apa-apa Pak, saya menyimak aja. Jangan. Gue bisa didepak ntar urusannya. ISO 27001 sebetulnya saya pengen lihat ini sebenarnya, PDCA. Plan Do Check Act-nya, proses Plan Do Check Act yang terjadi. Baik di Bawaslu atau KPU. Jadi plannya seperti apa, Act-nya, deployment-nya seperti apa, check-nya seperti apa, do-nya apa, check-nya apa, Act-nya aja apa. Tadi KPU kelihatan, proses ini kelihatan banget di KPU tadi, di presentasinya cukup kelihatan yang ininya ya. Cuman Bawaslu belum kelihatan. Plan ada, cek ada serangan segala macam, tapi ini proses ini nggak gitu kelihatan. Makanya saya pengen lihat dokumen benernya sih sebenarnya. Jadi komentar singkatnya, KPU kayaknya ini udah ada, cuman saya belum lihat detailnya aja. Nah, sekarang urusan arsitektur critical information infrastructure-nya. Nah, ini kebetulan waktu pemilu Pilpres kemarin kita iseng, kita orangnya iseng banget sih sebenarnya. Pilpres kemarin kita iseng bikin kawal Pilpres, bukan kawal pemilu, kita bikin kawal Pilpres. Bentar, saya masuk ke paper saya. Bentar. Dokumen, oh ini dia. Kawal Pilpres, mana dia kawal Pilpres? Nih kawal Pilpres. Papernya mana ya? Papernya ini ya.
Ini papernya diterima di jurnal sih sebenarnya, ini papernya karena kita iseng akhirnya kita bikin paper KWPS 2009, minta maaf ini bahasa Inggris, papernya di jurnal Scopus, Highly Secure Real Count Voting Escort Architecture. Ini kami tulis, arsitekturnya kira-kira kayak gini yang kita pakai. Ini bisa dipakai buat Pak Firzan di apa tadi rekap tadi. Inti sederhananya gini. Ini betul kita foto dari C1 plano dan itu langsung direct kita lempar ke database. Kemudian ada verifikator di sini yang approve nanti di batch ke sini ke web. Jadi ada proses cek recheck di sininya sebenarnya. Dari masyarakat supaya bisa ngerubah kalau ada data yang salah, kalau ada input data yang salah di sini orang bisa ngecek. Cuman yang kita ini aplikasinya Bapak Ibu, ini kita tidak pakai web di sininya ya. Ini tidak pakai web supaya aman. Jadi memang infrastruktur biar secure-nya kita ini banget. Ini saya bikin gambar yang sederhana banget ya. Gambar benernya lebih rumit daripada ini sih sebenarnya. Jadi Screen-nya kayaknya keliru Pak Kangono. waduh, iya bener. Iya, ini karena nggak bisa desktop nih. Minta maaf, nggak bisa desktop. Bentar, saya ganti screen lagi. Aduh, ya balik. Mudah-mudahan ini bener screen-nya. Iya, minta maaf. Diulang. Jadi kemarin 2019 itu kita ngiseng bikin aplikasi Kawal Pilpres 2019 buat ini minta maaf papernya ada di jurnal Scopus, kita publikasi akhirnya dan langsung loncat ke arsitekturnya aja ya. Kalau mau kopinya bisa saya kirim sih nanti kalau mau iseng. Arsitekturnya kira-kira kayak gini. Jadi orang bisa akses lewat web dan ini webnya terlepas dari database sih sebenarnya, lepas banget. Dan ini semua kita pakai sebetulnya jalurnya lebih rumit daripada ini. Jadi si verifikator punya jalur login sendiri lewat Jamhost. Kemudian ini orang operator di lapangan dari yang nyoblos itu namanya apa lupa. Dari tempat-tempat nyoblos itu mereka foto. Ya itu relawan-relawan semua. Jadi kita ngadalinnya relawan semua, mereka foto, mereka upload, dan ini jalurnya tidak lewat internet. Bukan lewat internet, tidak lewat web. Kita pakai jalur chat. Jadi kita pakainya pesan kita yang emang itu adalah platform secure yang kita pakai supaya tidak bisa ngehacknya setengah mati. Dan ini bentuknya store and forward, jadi hacker nggak bisa direct connect ke database. Jadi ini aman banget kesininya. Kalau yang ini diputus ini sambungannya, jadi hanya di batch per jam. Jadi orang kalau mau nge-hack hancurin ini, database-nya nggak akan hancur sih kira-kira kayak gitu. Tapi jalur-jalur masuknya banyak banget sebetulnya, dan semuanya pakai Jamhost di situnya. Jadi ini adalah contoh arsitektur secure arsitektur yang kita pakai di Kawal Pilpres tahun lalu, iseng. Ini iseng banget. Kira-kira ini sih arsitektur yang pengen kalau bisa dilirik lah. Dan ini terbukti lumayan bagus, nggak jebol sama sekali. Cuman waktu kemarin sempat kita close, soalnya teman-teman udah pada teriak semua yang lain pada dihack-hack, yang kita kagak sih sebenarnya. Cuman kita close biar ya kelihatannya kita rada hati-hati lah, padahal kita aman banget sih sebenarnya. Kira-kira gitu. Dan ini contoh bentuk aplikasinya buat si yang uploadnya. Kita masukin data-data seperti ini, termasuk nanti kita harus nguploadin foto C1 planonya juga. Tapi kita masukin ini semua. Masalah paling besar banyak karena kita bentuknya relawan. Kalau KPU kan bener-bener operator beneran. Kalau kita relawan kadang-kadang orang gombal-gombal dia masukin, yang dikirim gambar meja lah, kursi lah, ya parah, kagak serius orang-orang. Kita udah serius, orang kagak serius. Terus untuk koordinasi segala macam kita juga pakai pesan kita buat koordinasi, kita pakai ini semua. Oke. Nah, ini beres sampai sini, kita balik lagi. Ini yang terakhir, waktunya sudah habis nih harusnya. Yang terakhir saya akan coba kasih lihat lagi tentang ini kalau Pak Firzan udah ngeliat tuh di YouTube saya. Buat teman-teman yang lain, serangan yang akan datang lebih parah, namanya deepfake sih.
Ini parah banget, asli parah banget. Oke, ini deepfake, ini bentuknya artificial intelligence dan kita bisa bikin jadi siapa aja. Saya bisa jadi Jokowi, saya bisa jadi siapa, bisa kacau nih ceritanya. Kita lihat di YouTube contohnya. Jadi serangannya kemungkinan besar tidak hanya fisik, nyerang server, serangannya juga disinformasinya bisa parah banget. Ini bukan hanya video, audio juga bisa. Oke, ini saya liatin videonya aja. Ini kita mikir Obama yang ngomong ya. Kita akan mikir Obama yang ngomong, padahal bukan. Ini bukan Obama yang ngomong. Ini orang, ini yang ngomong nih. Gitu. Parah banget. Jadi parah banget sih. Jadi kita bisa jadi siapa aja pakai teknologi ini. Saya udah nyoba, bisa beneran, kacau banget. Tapi yang saya coba suara. Kalau video harus di rendernya butuh waktu 12 jam. Jadi saya nggak nyoba yang videonya. Tapi source code-nya ada di GitHub. Kira-kira kayak gitu. Dan ini bisa bikin kacau beneran nih. Itu dulu deh. Saya waktunya habis nih 10 menit. Pak Usep, saya kembalikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wah, Pak Eko Indrajit sudah mau tidur, pusing dia.